Pak Kapolsek Banda Sakti, Bapak Ibtu Pesaleha. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan saya muliakan para narasumber, di depan saya ini ada Pak Andrian, Pak Jul, Pak Kapolsek, Pak Hatta, biasa dipanggil Bung Hatta, Pak Wakil, Pak Kasat Intel yang hadir pada malam hari ini, Bapak-bapak, tengku-tengku yang hadir pada malam hari ini yang saya mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mohon izin Pak Kapolsek, Pak Kasat Intel, saya malam ini hadir di sini sebenarnya bukan atas nama Kapolsek Banda Sakti. Saya orang Matangguli. Saya orang Matangguli, ini termasuk Rais Am orang Matangguli, RTA Luk Semawe, saya termasuk pembina di RTA Luk Semawe. Itu salah satunya Ustadz Fakrijat LC. Nah itu orang Matangguli, tetangga saya di Gelanggang. Ini ada Haji Baktiar. Dan pada malam hari ini saya sempatkan waktu acara RTA pada malam hari ini sebenarnya di sana ada agenda juga, termasuk agenda yang dibilang sama Pak Adrian tadi, penutupan Kerati se-Sumatera. Tapi saya sudah koordinasi dengan Rais Am tadi, berulang kali sampaikan untuk menyempatkan waktu kemari. Jadi di sana saya wakili. Ini mohon izin Pak Kasat Intel, saya bukan atas nama Kapolsek nih, atas nama orang Matangguli. Kebetulan pada saat ini saya jadi Kapolsek Banda Sakti. Mungkin saat ini hal yang sangat viral, yang biasanya kita dengar di TV, kejadiannya di Jawa, di Sulawesi atau di Jogja, masalah kenakalan remaja atau tawuran yang menggunakan senjata tajam. Ini kejadian pertamanya di Luk Semawe, itu 13 orang melakukan penculikan dan penganiayaan. Setelah kita tangkap mereka ini, mereka memiliki senjata tajam yang disimpan di dalam tas. Ketika mereka melakukan tawuran, senjata tajam itu diambil. Itu berupa ada parang, ada celurik, ada juga rantai Honda yang ikat dengan talo napubo. Rantai yang sudah diikat pakai tali. Seandainya rantai diikat pakai tali, kena di kepala kita, apa yang terjadi? Ini makanya ini jangan sampai terjadi besar. Apalagi kasus yang pertama kelompok geng motor 13. Itu di Banda Sakti ada 4 kelompok. Kelompok geng motor yang 13 itu berhasil kami amankan. Semuanya 13 orang berhasil kami amankan. Jadi 1 kali 24 jam kami tangkap semua dan kita proses berdasarkan pengaduan. Dan kejadian yang kedua, ini ada 14 orang. Ini dari pihak keluarga yang korban lapor ke Polres. Yang 13 tadi lapor ke Polsek Banda Sakti, kita proses di Polsek Banda Sakti sampai ke pengadilan. Ini sangat kita sayangkan, anak-anak yang melakukan penganiayaan dan geng motor ini anak-anak usia SMP dan anak-anak usia SMA. Ada anak-anak yang tidak sekolah, tapi mereka anak usia SMP dan anak usia SMA yang tidak sekolah. Rata-rata mereka anak ini terlibat hisap lem dan narkoba. Ini seperti disampaikan oleh Pak Jo tadi, ini luar biasa masalah narkoba. Ini ancaman bagi kita semua. Kenapa di Banda Sakti? Maaf Pak Kapolsek, di Banda Sakti saya buru habis. Tidak ada saya kasih ampun. Ada yang marah silakan marah, tapi demi menyelamatkan generasi kita. Saya khawatirkan bukan apa-apa. Ketika anak-anak ini yang terlibat lem, terlibat narkoba, mereka dimanfaatkan orang lain untuk membuat kerusuhan. Ini yang kita khawatirkan. Di Luk Semawe aktivitas subuh luar biasa. Mungkin di Aceh Utara begitu juga. Ada gerakan subuh, gerakan pemuda subuh.
si Arbu Bawah Sebuh di Sukun gitu juga. Ada Kompas, ini ada ketua Kompas. Ini kita harapkan anak-anak muda hadir. Kenapa saya sampaikan demikian? Anak-anak ini yang terlibat ini rata-rata kejadiannya malam minggu. Kejadiannya malam minggu, mereka hari minggu tidak sekolah. Izin sama orang tuanya, tidur tempat kawan. Orang tuanya tidak ngecek lagi. Dia malam minggu ada tidur atau enggak? Buktinya sampai jam 2 malam masih berkeliaran. Bergabung sama anak-anak yang tidak sekolah. Rata-rata mereka isap lem. Macam saya bilang, ya, lem satu lem. Misalnya kita beli di toko, kalau nggak salah di toko bangunan 8.000. Karena mereka di Luk Semai di Bandar Sakti itu saya himbau kepada toko bangunan jangan jual lem kepada anak-anak. Karena lem itu dipergunakan lem jak kami. Karena lem itu dipergunakan tempat orang jahit sepatu. Untuk lem sepatu baru jahit. Dan dipergunakan oleh yang buat perabot untuk lem gaya. Tapi mereka hisap, satu lem bagi dua masuk ke plastik, muka-mukanya masuk ke plastik, dihirup, disedot, warna lem kuning bisa berubah jadi putih. Ini sangat kita khawatirkan. Pernah sekali mereka mau melakukan tawuran di pintu 2 PT Arun sekitar berapa minggu yang lalu. Informasi dari masyarakat Ujung Belang, Pak Kapolsek, nyo na nemiat piap lem bak bine pasi nyo na 20 lebih. Itu hari Sabtu. Kami langsung turun ke TKP, gabung sama WRC, kami tangkap mereka. Yang 6 orang kami tangkap, memang bukan nggak mau lari. Yang lain lari semua. Mungkin yang 6 orang ini terlalu tinggi, kahek tak diping. Saya perlu berubah kedok, dengan kamu cok, motor. Begitu besar pengaruhnya, pengaruh lem. Kita bawa ke Polsek, sampai ke Polsek, kita tahan 1 malam. Kita tahan 1 malam di Polsek Bandar Sakti, di ruang tahanan ada CCTV. Mulai pertama kita tangkap, sampai besok sorenya kita lepaskan, belum tidur-tidur. Berarti besar sekali pengaruh lem jak kambing. Ini saya cerita lem jak kambing dulu. Masa cerita masalah narkoba. Begitu besar pengaruhnya. Biasa orang untuk jahit sepatu, baik batu itu ada ping. Biasa untuk buka perabot, ada ping. Rata-rata orang tuanya yang kita panggil ke Polsek, memang anak yang usia sekolah, usia SMP, usia SMA, yang masih sekolah, itu datang orang tuanya. Kita buat pernyataan, kita lepas. Tapi yang anak-anak tidak sekolah lagi, itu nggak mau datang orang tuanya. Hak ego pikirnya, mbah menang gitu. Jadi kok seandainya orang tua sudah bicara mbah menang gede, hak ego pikirnya, itu bahaya. Terakhir kita panggil perangkat desa, kita serahkan kepada perangkat desa. Jadi artinya ini ancaman bagi kita. Ancaman bagi kita. Kami bahkan di Luk Semawe, ini cerita yang di Luk Semawe, karena di Luk Semawe memang yang sudah parah masalah ini. Tapi di Bandar Sakti ini setiap ada informasi anak-anak muda berkumpul malam minggu, malam apa aja, kita tetap turun ke TKP membubarkan. Apalagi kami di Polres Luk Semawe malam minggu sudah dibuat tim gabungan untuk patroli. Tadi malam kejadian juga, nggak kejadian di Bandar Sakti, kejadian di Dewantara. Sampai 4 orang kita amankan. Begitu kita lihat, BB-nya parang, kayak gergaji panjang, ada celurik, ada rencong segala macam. Jadi berapa kali kejadian yang perlu saya sampaikan, mereka anak-anak ini setelah hisap lem, ini ada merasa energi positif, energi lebih. Awaknya begitu kayak lem merasa cukup kayu ya. Tidak ada belas kasihan sedikit pun. 3 kali kejadian orang dibacok. Mungkin kok nggak ada yang lihat, yang kejadian pertama itu mungkin meninggal. Jadi tidak ada belas kasihan sedikit pun. Cuma yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan di tempat kita jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi di tempat kita di Aceh Utara ini.
Yang perlu saya sampaikan, berapa kali kejadian anak-anak yang kecelakaan akibat tawuran. Contohnya jatuh kereta, contohnya dibacok. Ini tidak ditanggung BPJS. Ini perlu digarisbawahi, tidak ditanggung BPJS. Kasihan. Kejadian terakhir yang malam minggu kemarin, habis kejadian tawuran di jalan lah, mereka lari ke kota. Satu Honda naik berempat, dikejar sama WRC. Di depan gedung Hasbi Sadiki, mereka jatuh. Mungkin jatuhnya ketekan rem depan, bak tegang rem ke ujung kok ni. Hancur mukanya sampai hidungnya patah. Ini sangat kita sayangkan. Seandainya kita sakit, apalagi kejadian seperti itu, kecelakaan tidak ditanggung BPJS, ini yang jelas biayanya mahal. Biayanya mahal. Ini perlu kita waspadai. Jadi saya rasa saya nggak panjang, cuma istilahnya berbagi pengalaman aja. Berbagi pengalaman, mari sama-sama kita jaga, kita ingatkan kepada adik-adik kita, kepada anak-anak kita, jangan sampai terlibat dalam kelompok-kelompok yang melakukan tawuran, melakukan geng motor segala macam, atau hisap lem, ataupun hisap narkoba. Apalagi ke depan ini kita tidak lama lagi akan menghadapi bulan suci Ramadan. Ya, tidak lama lagi menghadapi bulan suci Ramadan, terutama anak-anak kita biasanya habis sholat taraweh sampai sahur. Lama sampai sahur. Ini kita antisipasi juga. Jangan sampai istilahnya mengganggu umat Islam dalam melaksanakan ibadah. Yang pertama tadi saya sampaikan, kenapa kita terus memburu, terus melakukan penindakan terhadap kasus-kasus geng motor ini. Kita mengantisipasi takut dimanfaatkan sama orang lain. Dimanfaatkan sama orang lain, dalam kelompok ini ada 13 orang, kelompok itu 14 orang, kelompok itu ada 24 orang, ada yang 40 orang. Seandainya dimanfaatkan sama orang lain untuk membuat kerusuhan, itu akan menimbulkan keamanan dan ketertiban tidak nyaman. Mungkin ini bisa sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi saya ngomong di sini atas nama orang Matangkuli. Andema. Walaupun saya tinggal di Luk Semawe, dinas di Luk Semawe, tapi saya orang Matangkuli. Mungkin ini banyak yang kenal sama saya. Adik saya Pak Cik, Simpang Langgang. Mungkin ini bisa sampaikan, lebih dan kurang semua maaf. Hadanallahu yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan tepuk tangan dan aplaus yang meriah sekali lagi kepada Bapak Kapolsek Banda Sakti yang telah berbagi dan bermanfaat kepada kita semua. Para hadirin dan para pengunjung kajian milenial.